Hasil dari Konferensi Meja Bundar 1949, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu, Indonesia terbagi menjadi 7 negara bagian. Namun, masa berlakunya bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama, bahkan tidak sampai dari 1 tahun. Karena rakyat Indonesia sadar bahwa bentuk negara serikat ini adalah taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Rakyat menuntut pemerintah pusat untuk mengembalikan bentuk negara Indonesia kembali menjadi kesatuan. Atas tuntutan rakyat Indonesia inilah akhirnya pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 mengubah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan hukum dasar yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau yang kita kenal dengan UUD 50. Pada masa itu, Indonesia menganut demokrasi liberal dengan sistem pemerintahannya parlementer. Kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia pada saat itu adalah multi-partai. Beberapa partai besar yang terkenal di antaranya Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Apa itu pemerintahan parlementer? Parlemen adalah badan legislatif atau yang sekarang dikenal MPR, DPR, dan DPD. Sistem pemerintahan parlementer beberapa cirinya diantaranya 1. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Presiden hanya simbol kepala negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan. 2. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur, karena Perdana Menteri kapan saja bisa dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Selama masa demokrasi liberal, sering penggantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Aceh. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada 20 Maret 1951. Kabinet ini hanya bertahan 6 bulan saja. Jatuhnya Kabinet Nasir disebabkan karena kegagalan dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Tapi, di balik itu, ada program kerja Kabinet Nasir yang patut dibanggakan, yaitu pada masa ini, Indonesia berhasil masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Kabinet Sukiman, yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 27 April 1951 dan berakhir pada 3 April 1952. Pada masa Kabinet Sukiman, banyak sekali terjadi masalah politik. Masalah yang membawa kabinet ini dijatuhkan adalah penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika dalam Mutual Security Act atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Perjanjian tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Kerjasama tersebut dinilai sangat bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas aktif yang dianut
Indonesia, Kabinet Sukiman dituduh membela blok barat yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin dengan blok timur. Akhirnya, parlemen pun menggugat dan menjatuhkan Kabinet Sukiman. Ketiga, Kabinet Wilopo yang memulai masa jabatannya pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Kabinet ini berhasil bertahan selama 15 bulan karena kabinet ini merupakan koalisi dari Partai PNI dan Masyumi. Selain itu, dalam kabinet ini juga dibentuk sebuah kabinet second, yaitu sebuah kabinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan dari partai politik. Sayangnya, pada masa kabinet Wilopo terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan ekspor-impor yang tidak terkendali serta munculnya berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Pada akhirnya, kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan. Yang keempat, Kabinet Ali Satroamidjojo ke-1. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 1 Agustus 1953 dan berakhir pada tanggal 24 Juli 1955. Salah satu prestasi kabinet ini yang dapat dibanggakan adalah terselenggarakannya Konvensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Kabinet ini juga berhasil membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda. Selain itu, kabinet ini berhasil membentuk panitia pemilu. Kabinet Ali Satroamidjojo ke-1 jatuh karena adanya masalah dengan Angkatan Darat. Pada tanggal 27 Juni 1955 terjadi aksi boikot dari kalangan perwira Angkatan Darat. Aksi inilah yang menyebabkan kabinet ini jatuh. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap yang memulai masa jabatannya pada tanggal 12 Agustus 1955 dan berakhir pada tanggal 3 Maret 1956. Kabinet ini akhirnya berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkungan TNI Angkatan Darat. Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Konstituante adalah sebuah dewan yang dibentuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, pengganti UUD 50 yang masih bersifat sementara. Berakhir masa jabatan Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 3 Maret 1956 bukan karena dijatuhkan ataupun mengundurkan diri, melainkan karena tugasnya dianggap sudah selesai. Yang keenam, Kabinet Ali Satroamidjojo kedua. Untuk kedua kalinya, Ali Satroamidjojo dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Masa jabatan kabinet ini dimulai pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Pada periode kedua ini, Kabinet Ali Satroamidjojo berkoalisi dengan partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, dan NU. Pada masa ini, Ali Satroamidjojo sebagai Perdana Menteri dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah. Sikap Ali inilah yang membuat Masyumi dan NU menarik dukungan dan menteri-menterinya keluar dari Kabinet Ali, sehingga menyebabkan keretakan dalam kabinet dan memaksa Ali untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Sebelum memilih pengganti Ali Satroamidjojo, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menyuarakan bahwa ternyata demokrasi liberal ini sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Perdebatan di kalangan elit politik pun terjadi. Soekarno akhirnya membentuk kabinet ekstra parlementer, yaitu sebuah kabinet yang dibentuk karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan.
Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Karya dengan mengangkat seorang tokoh non-partai bernama Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menterinya, sehingga kabinet ini disebut juga Kabinet Juanda. Yang terakhir, Kabinet Juanda. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet ini dibentuk dengan jajaran menteri yang berasal dari kalangan ahli, bukan dari partai politik. Pada masa Kabinet Juanda, banyak program kerja yang terrealisasikan, salah satunya berhasil menyatakan kepada dunia mengenai penetapan batas laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Peristiwa ini dikenal dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Sedangkan masalah yang dihadapi Kabinet Juanda adalah adanya peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Cikini tahun 1957 dan sidang Dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai. Sebelum masa kabinet dimulai, Soekarno telah mengadakan sidang Dewan Konstituante pada tahun 1959 dengan tujuan menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, sampai dengan tahun 1959, Dewan Konstituante masih belum menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Selain itu, persoalan perebutan wilayah Irian Barat dengan Belanda pun tidak kunjung selesai. Padahal masalah ini selalu menjadi program kerja utama setiap kabinet, tapi tidak satupun kabinet yang berhasil menarik kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Atas dasar itulah Soekarno akhirnya membuat keputusan untuk mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara dalam keadaan darurat. Isi dekret presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno adalah Dewan Konstituante dibubarkan, Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali sehingga UUDS 50 tidak berlaku lagi, serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Dengan dikeluarkannya dekret presiden, maka berakhirlah masa demokrasi liberal di Indonesia dan berakhir pula masa jabatan Kabinet Juanda dan pemerintahan parlementer.